Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurmalasari dari Kabupaten Banyuwangi. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2022, Program Studi Guru Kelas MI LPTK UIN Mataram. Berikut ini adalah video pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan, bisa bersekolah kembali pada hari ini. Siapa hari ini yang tidak masuk ya? Oh, Barok. Siapa yang rumahnya? Bukan rumahnya Mas Barok. Oh, kemana Mas Barok? Oh, ada keperluan keluarga ya. Semoga acaranya lancar ya. Guru tepuk ya anak. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan angkat tangan, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan silakan disiapkan satu pulpen di masing-masing meja. Sudah siap? Sudah. Nanti ketika Bu Guru bercerita, anak-anak harus fokus, harus konsentrasi mendengarkan kata apa yang Ibu ucapkan. Kalau Bu Guru bilang pulpen, berarti pulpennya diambil. Paham? Begini. Pada hari ini Bu Guru mau pergi jalan-jalan ke swalayan. Bu Guru pertama jalan-jalan ke lantai 3 terlebih dahulu. Di sana tersedia peralatan menulis. Di antaranya ada buku, ada penggaris, dan ada pulpen. Yang sudah dapat bagus tepuk tangan. Jadi konsentrasinya bagus. Diletakkan lagi, diletakkan lagi. Tiba-tiba Bu Guru salah mengambil pulpen. Tepuk tangan lagi. Diletakkan lagi, diletakkan lagi. Yang diambil warna hijau. Seharusnya Bu Guru ambil pinjol warna merah. Setelah Bu Guru mengembalikan spidol tersebut, Bu Guru mengambil pulpen yang barusan itu SBB kita hari ini. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sekarang terlebih dahulu memeriksa kerapian anak-anak. Silahkan dicek kerudungnya, bajunya sudah rapi
sudah siap apa belum? Sudah? Sudah. Di bawah meja, di kanan kiri meja, sudah bersih apa belum kelasnya? Ayo, yang ada sampahnya diambil, dibuang ke tempat sampah, bukan diinjak seperti itu. Ayo diambil, dibuang ke tempat sampah. Berarti tadi piketnya belum bersih. Ayo dirapikan dulu, dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah, silakan kembali duduk yang rapi. Setelah memeriksa kerapian, sekarang kita akan menyajikan lagu wajib nasional sebagai wujud rasa cinta tanah air kita. Silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran, rakyat adil makmur sempurna. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, mari silakan kembali. Materi kita pada hari ini adalah masuk pada bab lingkaran. Yang kita bahas khususnya pada unsur-unsur lingkaran. Adakah yang bisa menyebutkan contoh benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran apa saja? Roda, bola, terus kipas angin, ya itu semua. Dari benda-benda yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi, kita sudahkah mengetahui unsur-unsurnya apa saja? Oh belum ya. Nanti kita akan bahas unsur-unsurnya apa saja, mana yang disebut titik pusat, mana yang disebut jari-jari, mana yang disebut diameter dan sebagainya. Silahkan disimak gambar interaktif dan juga pemaparan dari YouTube yang akan Ibu berikan. Terlebih dahulu disiapkan buku, pensil, dan alat tulisnya. Anak-anak, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja di sana? Oh ya, ada gambar roda. Ada apa lagi? Dinding, terus cincin, terus koin, terus tiang lala, terus VCD. Tahu VCD nggak? Tahu ya, ibunya kartu. Lanjutnya ada apa lagi? Kancing. Nah, di sini ada gambar lingkaran. AO itu disebut garis apa? OB disebut garis apa? Semua ada namanya sendiri-sendiri. Nah, yang akan kita pelajari dari sini. Sekarang silahkan disimak video berikut ini. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama titik Salah ya? Yang tengah. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, roda. Ada roda daleman, roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua,
jam dinding. Ketiga, lensa kamera. Keempat, piring, serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian, ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarpen, untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Katanya kan, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Jika titik pusat disimbolkan dengan P, maka lingkarannya disebut lingkaran P. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Oke, yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R singkatan dari radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Yang ini lengkungan lingkaran. Ada titik-titik di sini, kita ambil misalkan ini titik A. Kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik A. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Kemudian, contoh kedua, di sini ada titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ada dua titik. Misalkan di sini ada titik P. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Kita anggap lurus ya. Nah, ini garis PQ disebut dengan diameter. Ingat ya,
dia harus menghubungkan dua titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Nah, jika tidak melalui pusat lingkaran, seperti ini, misalkan di sini ada titik X, di sini ada titik Y. Kita hubungkan. Nah, garis ini menghubungkan dua titik, tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi, ini bukan diameter. Oke? Yang ini disebut dengan diameter. Karena dia melalui dua titik, yaitu titik ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka ini dinamakan diameter lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Nah, busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AKB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian contoh lain, BQ. Nah, BQ ini juga merupakan garis busur lingkaran. Oke, kemudian contoh lain, AKQ juga busur lingkaran. Karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Oke. Kemudian unsur kelima, yaitu tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tadi kita sudah mengetahui tentang busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari dua titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Nah, kalau ditarik garis lurus dari A ke B, nah, garis lurus ini namanya tali busur. Jadi, ini busur AB, yang ini tali busur AB. Oke, paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan diameter. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seperti contoh di sini, yaitu titik P dan titik Q. Nah, apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke? Sekarang kita masuk unsur nomor 6. Unsur nomor 6 yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, dibatasi busur dan tali busur. Nah, seperti contoh di sini, ini ada busur AB. Kemudian ada tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi dua garis itu, ini ya. Daerah ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Ingat ya, harus yang sesuai. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya tali busur AB. Jangan busurnya busur AB, tali busurnya tali busur PQ. Itu salah. Jadi harus sama.
Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya juga harus tali busur AB. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik Z. Nah, kita tarik garis dari P ke Z. Kita anggap pas ya. Ini ada busur PZ. Ya, PZ yang ini, garis lengkung ini. Kemudian ada tali busur PZ. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini, yang ini ya. Nah, ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 7, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari tadi yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini jari-jari. Kemudian kita ambil lagi garis dari titik pusat. Kita anggap ini titik pusat O. O ke P, OP, ini juga jari-jari. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin satu jari-jari lagi, misalkan di sini ya. Nah, ini ada titik apa ya? Titik R ya. Oke, ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OK, kemudian ada busur QR. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini sama satu tali busur, nah daerah ini namanya juring. Oke, bisa dibedakan ya? Mana juring, mana tembereng. Oke? Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita gambarkan. Misalkan, ini ada pusat lingkaran. Nah, kemudian ada tali busur. Oke. Nah, ingat tadi apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalkan ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis. Kita lukiskan ya. Nah, ini ada garis A, ini ada garis B, ini ada garis C. Nah, manakah yang paling pendek di antara tiga garis ini? Tentu yang paling pendek adalah garis C. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Oke, bisa dipahami ya? Oke, demikian unsur-unsur pada lingkaran. Nah, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tadi, sekarang kita analisis gambar tersebut bagian-bagiannya apa saja. Coba, titik O disebut dengan titik pusat. Garis OC, garis OC ini sama dengan garis yang mana saja? OA, OD, bagus. Disebut dengan garis jari-jari. Sekarang CD dan AB. Nah, CD dan AB disebut dengan
DE disebut dengan kali busur. Lengkung DE dan AC disebut dengan busur. Daerah DOA, juri. Juri terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Kalau yang warna kuning ini apakah disebut dengan juri? Tidak, karena dia tidak terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu satu busur lingkaran. Gambar yang berwarna kuning ini terbentuk dari kali busur dan busur lingkaran. Disebut apakah daerah yang berwarna kuning ini? Lembereng. Sekarang yang terakhir, garis OF disebut dengan garis apotema. Garis apotema itu apa? Garis yang paling pendek. Jika ada dua garis di antara AF, misal di tengah sini ada garis, ditarik ke O, apakah itu disebut dengan garis apotema? Bukan. Garis apotema itu garis yang paling pendek. Yang paling pendek adalah yang ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Coba kita lanjutkan lagi. Nah, daerah yang berwarna merah disebut dengan daerah yang berwarna merah. Terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran disebut dengan daerah apa yang terbentuk dari dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran? Juri. Tidak. Daerah yang berwarna oranye? Juring juga. Garis AB, diameter. Garis OC, garis AC, kali busur. Lengkung, garis lengkung AC. Daerah yang berwarna ungu? Garis OD. Paham ya? Unsur lingkarannya tadi apa saja? Coba diulang dulu. 1. Titik pusat. 2. Jari. 3. Diameter. 4. Busur. 5. Tali busur. 6. Apotema. 7. Lembereng. 8. Juri. Bagus, tepuk tangan untuk anak-anak itu. Setelah ini anak-anak silakan berkumpul membentuk kelompok. Masing-masing terbentuk dari 3 sampai 4 anak. Anak-anak, Bu Guru berikan tugas menyusun apa Bu? Menyusun puzzle. Puzzle lingkaran ini silakan disusun membentuk sebuah lingkaran utuh. Setelah disusun, tugasnya anak-anak menyebutkan bagian-bagiannya apa saja, ditulis pada kolom di bawahnya. Ada yang ditanyakan? Silahkan terlebih dahulu ditulis nama kelompoknya di atas. Kalau nama kelompoknya sudah ditulis, baru bisa mulai dikerjakan. Silahkan berkumpul, boleh di depan, boleh di belakang, sambil berlomba. Nama kelompoknya silahkan mulai dikerjakan. Silahkan kerjakan.
sama. Oh bisa ibu sudah, berarti tinggal satunya. Sudah bisa masih toto. Di apa sih? Di lem sih kemarin. Nah, yuk, nah. Kalau sudah selesai menyusun bagian-bagiannya, sekarang silakan disebutkan di bawahnya bagian-bagiannya apa saja. Ya, pelan-pelan. Diameter 4 busur, 5 tali busur, 6 lembaran, 7 juring, 8 apapun. Titik pusat sama dengan O, jari-jari OB, OA, OC, diameter AB, busur, garis lengkung AB, BC, AC, tali busur AC, lembaran busur AC dan tali busur AC, juring BOC atau tema OC. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan bahwa hasil diskusi dari semuanya sama. Unsur-unsur lingkaran ada 8. Yang pertama, titik pusat. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, Apotema. yang kedelapan, tepuk tangan anak-anak hebat. Sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 50. Silahkan dikerjakan latihan yang ada pada halaman tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang sudah anak-anak
di layar tadi. Ayo, yang sudah selesai dibawa ke depan, nggih. Atau yang masih bingung bisa saling bertanya. Oh, silakan kerjakan. Alhamdulillah semuanya dapat nilai 100. Ternyata semuanya sudah paham. Tepuk tangan untuk anak-anak itu. Siap. Siap. Sebelum kita lanjutkan, kita simpulkan lagi bersama-sama. Unsur-unsur lingkaran apa saja yang pernah disebut dengan titik pusat. Nah, dari titik O ke A disebut dengan Jari-jari. Dari O ke B disebut dengan jari-jari. Dari A ke C Diameter. Garis doe. Garis doe disebut dengan tali busur. Garis lengkung DE busur. Daerah DE lembereng. Garis OF tema. Daerah BOC sudah semua unsur-unsurnya? Ada lagi yang belum? Diulang lagi, titik O disebut titik pusat. Terus jari-jarinya yang mana saja? Jari-jari OC, OB, diameter AC, busur, garis lengkung Edo, tali busur, garis do lembereng. Daerah do juri. Daerah BOC. Garis apotema OF. Garis apotema itu apa ya? Garis terpendek. Kalau jari-jari, garis dari
dua buah jari-jari dan